sehat bersama RSKM. Salam sehat. Halo, siang hari ini kita bersama Dr. Dion, dokter spesialis penyakit dalam dari RSKM. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa, dokter? Gagal ginjal, ya? Ya, kita simak berikut ya. Ini di kasus di Indonesia ini banyak ya, dok ya, tentang gagal ginjal. Mulai dari anak ya, dok. Mulai sudah anak-anak itu sudah kena gagal ginjal. Sebenarnya apa sih, dok? Apa gagal ginjal itu? Jadi gagal ginjal itu adalah menurunnya kemampuan ginjal untuk bisa mengeluarkan racun di dalam badan, ya. Ginjal kita itu adalah salah satu fungsinya adalah sisa-sisa metabolisme yang berupa racun itu akan dikeluarkan. Nah, gagal ginjal itu adalah kemampuannya itu menurun untuk menurunkan racun itu, sehingga racun-racunnya itu menumpuk di dalam badan. Nah, itu gagal ginjal. Untuk penyebabnya sendiri, dok, penyebabnya itu mulai dari apa? Mulai makanan atau konsumsi apa gitu, dok? Atau bisa itu penyakit keturunan? Ya, jadi gagal ginjal itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, kalau misalnya kita berbicara mengenai penyakit, yang banyak itu adalah penyakit metabolik, ya. Nah, saya berbicara dengan konteks saya dokter penyakit dalam ya, jadi lebih ke dewasa mungkin ya. Yang pertama penyakit diabetes. Jadi diabetes mellitus atau DM tipe 2 yang tidak teratur, gulanya cenderung tinggi terus, tidak diobati, tidak ngatur makan, itu akan menurunkan fungsi ginjal, ya. Dan penyakit kedua yang sering juga menyebabkan gagal ginjal adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, kalau dia tidak teratur, tinggi terus, nggak mau ngatur makan juga, nanti akan jadi gagal ginjal. Penyakit berikutnya adalah asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi, orang yang suka makan jeroan, makan kacang-kacangan, dan lain-lainnya itu, misalnya seafood gitu ya, tapi tidak terkontrol, itu juga akan bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, itu dari penyakit-penyakit metabolisme. Ada juga gagal ginjal yang dipacu oleh kelainan daripada struktur anatomi, ya. Misalnya kelainan pembuluh darah ginjal, ya. Itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan juga ada beberapa penyakit yang dalam tanda kutip dialami, misalnya diare berat dan lain-lain, itu juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Itu jadi sebenarnya bisa itu ya, dok. Kalau penyebab utamanya itu apa, dok? Kapan kita harus pergi ke rumah sakit gitu loh, dok? Tandanya apa gitu? Nah, biasanya gini. Yang pertama adalah yang harus kita lihat, orang gagal ginjal itu tidak terlalu ada yang khas sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya yang agak parah itu bisa sesak napas ya, kencingnya berkurang ya, terus kesadarannya terganggu. Nah, itu sudah yang gagal ginjal yang sudah tahap akhir istilahnya ya. Nah, yang ringan-ringan biasanya dari misalnya pusing, sakit kepala, mual, muntah yang kok terus-terusan ya, terus kulitnya kok kering, terutama pada penderita-penderita penyakit tadi ya, diabetes, hipertensi. Nah, itu bisa gejala awal gagal ginjal. Nah, makanya saya kalau di poliklinik selalu menganjurkan orang yang diabetes, hipertensi, asam urat itu harus selalu kontrol ya. Nah, jangan ragu untuk menggunakan fasilitas BPJS, karena BPJS itu ada kok jatah kita kira 6 bulan sekali untuk pasien diabetes, pasien darah tinggi dan lain-lain, itu bisa periksa fungsi ginjal. Jadi secara dini kita sudah bisa lihat fungsi ginjalnya bagaimana. Nah, iya, kadang itu pasien ke rumah sakit minta apa sih, Mbak, yang pemeriksaan apa sih yang menunjang atau menjerumus ke gagal ginjal itu sendiri gitu, dok? Ya, jadi sebelum kita ke pemeriksaan, gagal ginjal itu ada dua, ya Novi ya. Ada gagal ginjal akut. Akut itu yang terjadi barusan, ya. Dan gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal akut dan kronis itu dibedakan waktu. Kalau dia terjadi sebelum 3 bulan, itu namanya gagal ginjal akut. Kalau setelah gagal ginjalnya itu bertahan lebih dari 3 bulan, itu dinamakan gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal akut itu biasanya disebabkan oleh penyakit diare ya, atau kurang minum, dehidrasi dan lain-lain. Nah, itu. Kalau gagal ginjal kronis akibat penyakit-penyakit yang tadi, diabetes dan lain-lain. Nah,
akut menjadi kronis ini waktunya 3 bulan. Kalau 3 bulan fungsi ginjalnya tidak membaik, dia menjadi gagal ginjal kronis. Pemeriksaan yang harus kita lakukan adalah yang pasti adalah urium atau kreatinin. Ya, urium kreatinin itu harus kita periksa sebagai salah satu marker atau salah satu tanda gagal ginjal. Urium harus di bawah 40, kreatinin harus di bawah 1,5, bahkan yang bagus di bawah 1. Ya. Nah, pemeriksaan lain yang harus kita lakukan adalah penunjang dari itu. Gula darah, trigliserida, kolesterol, asam urat, itu biasanya pemeriksaan tambahan yang akan dilihat oleh dokter apakah perlu dilakukan. Dan juga satu lagi pemeriksaan untuk menentukan apakah sudah gagal ginjal, biasanya kita periksa urin atau kencingnya. Kita lihat apakah di urin itu sudah ada proteinnya atau enggak. Ya. Bahkan ada yang lebih ini lagi adalah urinnya diperiksa namanya mikroalbuminuria. Mikroalbuminuria itu adanya protein yang molekulnya sangat kecil yang menjadi salah satu tanda gagal ginjal. Ada lagi pemeriksaan yang lebih mahal lagi yang bisa kita lakukan sebagai prediksi ya, kira-kira ini ginjalnya nanti akan bagaimana, sudah mau terjadi gagal ginjal, itu namanya sistatin C. Ya, jadi itu pemeriksaan gagal ginjal. Ini ngomong-ngomong soal kreatinin ya dok. Ya. Banyak sih dok, banyak pasien-pasien ya dok. Misal kreatininnya sudah tinggi, sudah mencapai tinggi lah, misal 16 Ya. sampai 18 gitu Ya. ya dok. Tapi pasiennya takut berobat ke alternatif. Ya. Dia merasa lebih enakan. Ya. Terus datang ke rumah sakit lagi tambah naik. Tambah kreatinina. naik, Itu betul. solusinya gimana dok? Ya, jadi gini, lawan kita ini di rumah sakit ini memang adalah pengobatan-pengobatan yang tidak berdasar. Ya, tidak berdasar ya. Kalau misalnya memang diabetes, darah tinggi, ayolah teman-teman, percayakanlah ke kita, ke dokter ya. Jangan percaya ke alternatif ya. Bukan saya sekali lagi mendiskreditkan teman-teman yang melakukan pengobatan alternatif, tidak. Tetapi ginjal yang sudah terganggu kalau tidak ditangani dengan baik, salah penanganan oleh alternatif atau apa, akan naik dan akan terjadi gagal ginjal yang harus cuci darah. Gagal ginjal itu endingnya adalah cuci darah kalau tidak teratasi. Ibaratnya cuci darah itu adalah menggantikan fungsi ginjal itu dengan mesin. Jadi mesin itu sebagai ginjal kita, ginjal cadangan istilahnya, yang membantu mengeluarkan. Jadi jangan ke alternatif ya. Kalau bahasa sekarang tuh gini, Nov, gagal ginjal ke alternatif? Jangan ya, Dek. Oh, jangan ya, Dek ya. Iya, betul, dok. Ini resikonya apa dok kalau dibiarkan kreatinin tinggi tapi kita tidak mau berobat? Takut soalnya, takut dengan minum obat atau gimana? Resiko daripada gagal ginjal dengan kreatinin tinggi dan lain-lain adalah yang pertama itu sesak napas yang tadi. Yang kedua resikonya adalah kesadarannya terganggu. Yang ketiga resikonya tidak bisa kencing, ya. Dan yang paling berat resikonya adalah kita harus menjalani, kalau semua itu sudah terjadi, kita harus menjalani cuci darah. Nah, itu resiko yang kita hindari. Makanya kenapa saya dan teman-teman dokter penyakit dalam itu cerewet kalau sudah ada gangguan ginjal, karena kita harus menjaga sebisa mungkin cuci darah itu bisa ditunda selama mungkin. Tapi ya namanya pasien kadang ada yang dablek, nakal, ada yang juga manut ya. Jadi itu yang memang menjadi seni ya buat kita ya, bagaimana bisa meyakinkan pasien. Ini tadi sudah ya dok ya, bicara tentang apa itu gagal ginjal, gimana cara pengobatannya, lalu pemeriksaan apa saja yang menunjang itu gagal ginjal atau tidak. Untuk cara pencegahannya dok? Nah, cara pencegahannya yang pertama adalah supaya ginjal kita itu teratur. Yang pertama adalah kalau sudah ada penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, asam urat, kontrollah rutin ke dokter supaya mereka semua penyakit itu bisa ditata dengan baik ya. Yang kedua adalah minumlah secara teratur. Dehidrasi itu juga salah satu penyebab ginjal tidak bagus. Jadi kita harus konsumsi air secara teratur. Ya, secara kasar 2-3 liter per hari. Ya.
Yang berikutnya adalah makanlah makanan-makanan yang sehat, yang tidak berlebihan. Ya, makanan itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada juga mikronutrien, ya, seperti elektrolit dan lain-lain. Nah, itu harus seimbang. Karbohidratnya cukup, proteinnya juga cukup, dan juga serat dan lain-lainnya harus cukup. Nah, hal-hal itu yang harus kita lakukan supaya ginjal kita baik. Dan juga jangan lupa istirahat teratur, ya. Jangan lupa juga yang paling penting adalah tetap kita percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan tetap melakukan semuanya sesuai dengan fungsinya. Terima kasih Dokter Dion untuk Sama-sama, waktunya siang ini. Novi. Bisa sharing-sharing mengenai apa itu gagal ginjal, penyebabnya, lalu pencegahannya. Kalau teman-teman di luar mengalami salah satu gejala atau merasa tidak enak di badan, bisa langsung ke RSKM. Di sini penyakit jalannya ada Dokter Dion sama Dokter Ilya. Salam sehat. Sip.